Terima kasih. Mungkin saya kali ini akan membawakan topik yang sangat jarang dibicarakan, tapi ini menjadi penting karena ini sebenarnya kita membicarakan antara korelasi antara imunodefisiensi dan autoimmunity yang sebenarnya menjadi masalah besar dalam penatasanaan clinical immunology. Masalah penyakit autoimun pada HIV ini sebenarnya mulai dilaporkan itu sekitar tahun 2016 waktu pertama kali sebenarnya di. Evi, maaf, mungkin bisa digunakan slideshow, Dok. Ini masih kecil. Terima kasih Dr. Juverdi. Kita membicarakan soal autoimunitas pada HIV kembali. Sebenarnya data ini baru mulai dikemukakan orang-orang dengan data yang lebih besar, itu dari penelitian di Perancis dan Taiwan pada tahun 2017 dan 2016. Nah, ini adalah data dari Perancis yang memasukkan 33.400 pasien HIV pada tahun 2000 dan 2013. Dia menemukan berbagai jenis penyakit autoimun pada HIV. Kalau kita lihat, ini adalah prevalensinya yang cukup banyak adalah laporan sarkoidosis. Ini prevalensinya 141 per 100.000 pasien. Rheumatoid arthritis juga 200. Psoriasis ini lebih besar lagi, 2.295 per 100.000 ODA. Graves, autoimmune hemolytic anemia, imun trombositopenia, dan chronic inflammatory bowel disease. Kalau dilihat masih banyak lagi, mungkin ada sekitar 26 kasus-kasus autoimmune disease yang dilaporkan pada range nasional data ini. Nah, yang menarik adalah ini umumnya dilaporkan pada saat CD4-nya di atas 200 pada saat diagnosis autoimun. Nah, di Asia ini data yang ada adalah data dari Taiwan. Ini juga sama melibatkan 20.000 ODA, dan kita lihat ternyata ada data sebelum terapi antiretroviral dan sesudah terapi antiretroviral. Kita lihat sebelum terapi antiretroviral yang banyak kejadiannya systemic autoimmune disease adalah psoriasis, tapi ankylosing spondylitis justru lebih rendah. Pada organ spesifik autoimmune disease yang banyak kejadiannya sebelum antiretroviral adalah autoimmune hemolytic anemia dan juga ada uveitis. Sementara sesudah terapi antiretroviral kita lihat banyak sekali kejadian-kejadian penyakit autoimun sesudah terapi antiretroviral. Risikonya lebih besar dibandingkan dengan sebelum terapi antiretroviral. Demikian juga pada organ spesifik kita lihat yang meningkat sesudah terapi antiretroviral adalah kejadian Hashimoto thyroiditis dan autoimmune hemolytic anemia. Nah, jadi berdasarkan data nasional Taiwan ini, mereka membandingkan dengan populasi non-HIV, menemukan insiden rasio dari penyakit autoimun pada beberapa kasus ini lebih besar. Pada HIV, kita lihat kejadian SLE itu 2,59 kali besar, uveitis 2,5 kali besar, psoriasis 2 kali, dan Sjogren 1,64. Sementara ankylosing spondylitis ternyata hanya 0,7, jadi lebih kecil, walaupun di negara tersebut prevalensi HLA-B27-nya besar sampai sekitar 5%. Nah, mungkin pertanyaannya, ini bagaimana sih paradoks kok orang imunodefisiensi justru muncul autoimmunity? Banyak teori yang sebenarnya dibicarakan, tapi saya akan menyebutkan 3 saja. Yang pertama adalah molecular mimicry terhadap self antigen. Salah satu bagian dari virus HIV yaitu HIV envelope-nya itu ternyata memproduksi struktural homologis yang seperti molekul yang terlibat pada self tolerance, HLA-DR4 dan DR2, juga T-cell reseptor alpha, beta, dan gamma, fast protein, dan beberapa functional domain dari IgE dan IgG. Ini akan menyebabkan immune dysregulation dan subsequent autoimmunity.
Yang kedua adalah persistent antigenic stimulation. Kita tahu walaupun dalam terapi antiretroviral HIV tidak sepenuhnya hilang dan infeksi HIV juga akan menyebabkan infeksi di makrofag dan juga di organ-organ lain walaupun sudah tidak terdeteksi dalam darah, dan ini akan menyebabkan sitokin rilis yang terus-menerus yang kadang-kadang kita sebut sebagai persistent immune activation. Jadi terjadi stimulasi antigen terus-menerus yang menyebabkan unrestricted stimulasi dari sel B yang poliklonal. Nah, yang fenomena ketiga adalah restoration of the immune system dengan antiretroviral yang kita sebut dengan immune deficiency inflammatory syndrome. Nah, bagaimana terjadinya autoimmunity pada HIV ini kita lihat kalau sebenarnya juga berlaku untuk berbagai virus. Jadi kalau kita lihat di dalam sumsum tulang kita sebenarnya ada T-cell yang single reseptor dan ada single T-cell yang double reseptor. Ada T-cell yang low affinity terhadap self antigen dan T-cell yang high affinity terhadap self antigen. Kita lihat yang warnanya merah ini. Nah, pada T-cell yang mempunyai high affinity terhadap self antigen itu akan mengenhance terjadinya pembentukan antibodi serta jadi autoreactive T-cell yang lama-lama juga nanti akan menyebabkan yang juga diindus oleh virus dan akan menyebabkan infeksi dan induction dari kerusakan sel, lalu lama-kelamaan akan menyebabkan autoreactivity juga. Nah, teori autoimmunity pada HIV ini sebenarnya sudah pernah ditemukan tahun 2002 oleh Zalman Goddard dan Prof. Yehuda Schoenfeld. Itu dia membagi ada 4 jenis. Yang pertama adalah pada stadium pertama itu saat si stage 1, yaitu ketika clinical latency, ketika CD4 tinggi tapi virusnya banyak. Ini bisa kita temukan lumayan banyak kejadian autoimmune disease. Pada stage 2, ketika CD4 sudah mulai turun, tapi virusnya juga banyak, belum diobati, kejadian autoimmune disease berkurang, umumnya berupa imun kompleks disease dan vaskulitis. Ketika masuk tahap AIDS, ketika CD4-nya sudah di bawah 200 dan virusnya banyak, autoimmune disease itu lebih jarang, tapi hanya umumnya berupa yang dimediasi oleh CD8. Contohnya adalah spondyloarthropathy, seperti itu. Dan ketika sudah diberikan terapi antiretroviral dan virusnya sudah rendah, tapi CD4 sudah tinggi, penyakit autoimun ini muncul lagi, yang disebut dengan bahan manifestasi berupa berbagai autoimmune disease. Kita lihat tadi juga sama, ini lebih baru dari 2020, kita lihat pada sebelum terapi ARV yang banyak adalah mungkin reaktif artritis, spondyloarthropathy, sementara begitu sudah diberikan terapi antiretroviral, itu lebih banyak munculnya penyakit-penyakit autoimun seperti yang tadi. Serologic abnormality itu sebelum terapi ARV juga lebih banyak, hipergamma-globulin, krioglobulin, RF yang juga bisa meningkat, juga berbagai antikardiolipin dan ANCA lebih banyak muncul sebelum terapi antiretroviral dibandingkan dengan sudah terapi antiretroviral. Saya akan bercerita tentang berbagai penyakit autoimun yang kita temukan pada HIV dan saya pilih yang mungkin sering dan kita akan temui sehari-hari, walaupun kita nggak punya data berapa kalau masing-masing autoimun ini pada HIV di Indonesia. Yang paling sering contohnya adalah psoriasis. Dikatakan bahwa orang HIV ini dibandingkan dengan tidak HIV mempunyai resiko 1,8 kali timbulnya psoriasis ini dari data di Taiwan. Nah, bagaimana patofisiologinya? Yang terjadi pada HIV itu tidak hanya sebenarnya penurunan dari CD4 dan penurunan CD4 dan CD8 rasio, juga CD8 naif, tapi yang meningkat adalah CD8 limfosit dengan memory phenotype, juga type 1 cytokine dan type 2 cytokine dan overexpression dari HLA-DR dan super antigen response. Dan HIV sendiri itu mempunyai direct hyperproliferative effect on keratinosit, jadi memang bisa langsung menyebabkan
psoriasis pada orang dengan HIV. Nah, pada HIV, psoriasis ini biasanya lebih severe dan sulit untuk diterapi, juga seringkali relapse. Dan yang jangan lupa munculnya adalah atypical manifestation. Jadi inilah psoriasis yang intertriginosa di tempat-tempat lipatan, rheumatoid psoriasis, dan ini keratoderma granulogicum. Lagi-lagi pada HIV, jangan lupa bahwa kita tetap harus mendiagnosis banding psoriasis ini dengan secondary sifilis yang sedang meningkat saat ini, dermatitis seborrheic, dan dengan menggunakan berbagai macam obat, tentu resiko mengalami erupsi alergi obat. Nah, treatment pada HIV standarnya tetap, karena ini HIV, yang utama adalah memberikan terapi antiretroviral, dan kemudian bisa dicoba dengan oral retinoid dan fototerapi dengan kombinasi topical drugs. Jadi utamanya adalah seperti itu. Pada kasus yang erythroderma berat mungkin dikasih siklosporin sebentar. Nah, hati-hati pemberian fototerapi pada orang HIV dengan kaposit sarkoma, karena nanti malah menyebabkan kaposit sarkoma menjadi lebih luas. Nah, pada kasus-kasus yang tidak bisa dengan terapi tersebut, sudah diberikan terapi antiretroviral, itu mungkin baru ada tempatnya memberikan obat-obat yang lebih baru seperti PD4 inhibitor atau berbagai biologic agent seperti anti-TNF, anti-IL-13 dan sebagainya. Tapi yang utama tetap adalah pemberian terapi antiretroviral. Yang penyakit autoimun yang kedua adalah autoimun trombositopenia. Ini harus menjadi perhatian khusus karena kejadiannya lumayan banyak. Ini kejadiannya adalah 6 kali lebih tinggi dibandingkan dengan populasi non-HIV. Mekanismenya sebenarnya adalah terjadi imun mediated kerusakan platelet, bukan di pembentukannya, tapi kerusakan platelet di perifer dengan adanya anti-GP3 antibody dan akibat dari imun kompleks. Nah, juga ada defect of platelet production akibat infeksi langsung dari HIV di megakaryosit dari bone marrow. Nah, autoimun trombositopenia atau mungkin awal-awal disebutnya adalah ITP, sebenarnya bisa merupakan manifestasi pertama dan HIV, dan terapinya bisa membaik dengan antiretroviral terapi. Jadi begitu kita turunkan virusnya, maka autoimun trombositopenia ini akan membaik sendiri. Jadi beda dengan kalau kita mengobati ITP, mungkin kita bisa berikan treatment. Kalau kita tidak tahu penyebabnya, biasanya terapinya akan sulit mencapai target. Sementara kalau kita bisa mengobati HIV, itu pengobatan autoimun trombositopenia menjadi lebih mudah pada HIV-related trombositopenia. Karena itu, pada kasus-kasus trombositopenia yang tidak diketahui sebabnya, itu jangan lupa lakukan pemeriksaan HIV, karena ada kesempatan untuk memperbaiki kasusnya. Nah, ini pada sebelum terkena HIV, itu ada platelet di circulating leukosit, dari circulating platelet di sumsum tulang. Pada HIV akan terjadi aktivasi dari beta-lactin, kemudian akan mengakibatkan aktivasi leukosit dan platelet, dan begitu diterapi ini menjadi membaik. Pertanyaannya, kapankah orang yang mengalami HIV-related trombositopenia akan membaik setelah diberikan terapi antiretroviral? Jawabannya sebenarnya belum tahu kapan, tapi rata-rata dari laporan Corus cohort itu 1-5 bulan. Jadi bisa lebih cepat. Kalau yang pengalaman kami mungkin 1 bulan saja sudah perbaikan. Kita belum ditambah dengan kortikosteroid juga. Yang sering ditemukan juga kalau di Indonesia adalah Graves disease. Nah, ini contohnya yang menarik adalah Graves-nya pada HIV, itu rasio perempuan dan laki-laki cuma beda sedikit. Kalau kita tahu pada yang HIV rata-rata lebih banyak laki-laki, perempuan dengan proporsi lebih tinggi. Pada HIV rasionya hanya 1:1,2, jadi lebih banyak perempuan sedikit dibandingkan dengan laki-laki. Nah, kita lihat
Ini akibat ini ada juga hubungannya dengan kejadian pada koinfeksi dengan hepatitis C. Ini terjadi karena molekular mimikrinya antara TSH reseptor dan virus HIV yang imogenik yang bagiannya kalau untuk tiroid ini adalah NEF. Nah, kita lihat munculnya justru kira-kira belakangan setelah sekian lama diberikan terapi antiretroviral. Disebutkan bahwa autoimmune thyroid disease ini mungkin merupakan late manifestation dari immune reconstitution pada orang dengan HIV. Jadi kita tahu begitu seseorang diberikan terapi antiretroviral itu ada dua fase. Kalau fase awal yang terjadi adalah terutama peningkatan redistribusi dari memory cell. Karena itu, biasanya pada fase awal ini yang terjadi adalah immune reconstitution syndrome terkait infeksi, contohnya Mycobacterium avium complex, varicella zoster, dan folliculitis. Jadi kita umumnya mengetahui bahwa iris muncul dalam 3-6 bulan pertama. Tapi pada autoimmune thyroid disease itu yang berperan justru fase kedua ketika terjadi peningkatan dari naive cell. Nah, itu bahkan bisa muncul antara 8 sampai 32 bulan sesudah rekonstitusi imun. Sayangnya beda dengan iris tuberkulosis, saat ini tidak ada kriteria yang ditetapkan untuk menyatakan bahwa ini merupakan iris autoimmune thyroid seperti Graves ataupun Hashimoto. Terapinya sebenarnya sama dengan yang non HIV dan tetap meneruskan terapi antiretroviral. Yang menarik juga adalah kejadian lupus. Nah, lupus dan HIV ini sebenarnya masalahnya ada di diagnosis challenge karena seringkali lupus itu manifestasinya sama dengan HIV. Contohnya demam, artralgia, artritis, mialgia, skin rash, limfadenopati, cytopenia juga, keterlibatan pulmonary, kardiovaskular, renal, dan susunan saraf pusat. Contohnya mungkin kita sering nggak bisa bedakan, ini sebenarnya malares atau seborrheic dermatitis HIV. Jadi seringkali ada orang dikiranya lupus, tapi kemudian ternyata dia adalah HIV positif. Nah, menjadi challenging karena bisa muncul false positif anti-HIV pada SLE pasien. Jadi bisa jadi anti-HIV-nya positif karena terjadi autoantibody reactivity terhadap HIV P18 dan P24 antigen. Nah, HIV sendiri juga akan menginduksi pembentukan autoantibody. Walaupun sebenarnya orang tersebut tidak ada SLE-nya. Nah, kalau kita tahu anti-DSNA itu muncul pada 70% pasien dengan SLE, tapi ada pada 0,5% orang dengan HIV tanpa SLE. Bedanya pada SLE dan HIV adalah mungkin kita bisa menggunakan pemeriksaan komplement C3 atau C4 karena tidak pernah ada laporan hipokomplement pada HIV. Nah, manifestasi pada lupus itu tadi juga disebutkan high prevalence hypergammaglobulin. Damage-nya biasanya lebih berat, lebih tinggi, dan lebih banyak muncul manifestasi neurologi. Tentu harus dibedakan dengan infeksi oportunistik. Yang berikutnya adalah vaskulitis akibat HIV. Ini bisa akibat virusnya sendiri atau antimikrobial langsung atau akibat imun kompleksnya dan berbagai aberran immune activation pada saat orang terkena HIV. Sudah banyak sekali vaskulitis yang dilaporkan pada HIV yang sering kita temukan hypersensitivity, leukositoplastik, mixed cryoglobulinemia terutama yang disertai dengan hepatitis C, dan hati-hati dengan vaskulitis pada susunan saraf pusat, mungkin manifestasinya sama seperti stroke. Medium vessel vasculitis pada Kawasaki juga sudah ditemukan. Nah, beberapa kali kita juga menemukan kasus large vessel vasculitis. Ini bisa menyebabkan oklusi dan mungkin penata laksana lebih sulit karena ternyata laporannya walaupun cuma beberapa kasus,
blood vessel vasculitis pada HIV itu responnya lebih buruk pada HIV dan prognosisnya lebih buruk dibandingkan dengan HIV negatif, apalagi mungkin kalau virusnya juga masih banyak. Nah, untuk antifosfolipid antibody, kita kebetulan punya datanya juga. Ini pada penelitian tahun-tahun 2000, mungkin sebelum 2010. Ini ternyata ditemukan pada orang dengan HIV, rasio kemungkinan muncul IgM anti-cardiolipin antibody 1,8 kali lipat, IgG-nya lebih tinggi, dan IgM anti beta 2 glucoprotein 1 dan anti beta 2 glucoprotein itu juga lebih tinggi dibandingkan dengan HIV, tapi belum diketahui hubungannya dengan trombosis. Nah, pada populasi ini juga diduga sebenarnya agak tinggi karena prevalensi ACA-nya, prevalensi penasun juga tinggi pada kelompok ini. Saya nggak sebutkan datanya, karena tahun 2004 sudah ditemukan dengan penelitian Dr. Rohmi bahwa prevalensi ACA pada penasun itu sampai 89,5% dan 63% diantaranya HIV dan 52% diantaranya adalah hepatitis C. Jadi masih saling bagaimana penata laksanaan autoimunisis pada HIV? Sebenarnya tidak beda sama dengan pasien non-HIV. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Kortikosteroid jika diperlukan tetap bisa diberikan pada HIV. Jadi jangan mengira bahwa kortikosteroid itu kontraindikasi pada HIV, karena kita juga tahu beberapa infeksi oportunistik terapinya justru kortikosteroid. Perlu diperhatikan juga kalau hati-hati pemberian kortikosteroid karena orang dengan HIV juga mempunyai resiko untuk munculnya avaskular nekrosis, osteoporosis, dan fraktur. Jadi tentu harus diperhatikan bone protection-nya. Obat-obat imunosupresif lain itu relatif aman. Siklofosfamid dilaporkan akan bisa meningkatkan viral load. Nah, yang menarik, HIV ini sekarang juga banyak penelitian, siklosporin dan hidroksikloroquine ini kebalik, itu ternyata sudah dicoba bagaimana untuk menurunkan immune activation pada HIV, tapi banyak yang tidak terbukti. Kembali kita harus mengingat pada penggunaan imunosupresan pada HIV harus pertimbangkan risk and benefit, karena tetap saja akan lebih tinggi resiko kejadian infeksi dibandingkan dengan tanpa pemberian imunosupresan. Nah, yang perlu diperhatikan adalah hati-hati interaksi obat antara berbagai imunosupresan yang kita gunakan dengan antiretroviral. Ini adalah antiretroviral yang ada di Indonesia. Terutama perhatikan pada penggunaan efavirenz, lopinavir, ritonavir, dan nevirapin. Yang perlu diperhatikan, efavirenz, lopinavir, ritonavir, dan nevirapin itu akan menurunkan konsentrasi kortikosteroid. Jadi mungkin kita merasa ini udah ngasih obat setinggi ini, kenapa tidak responsif? Mungkin karena diturunkan karena diturunkan oleh adanya penggunaan antiretroviral. Nah, ini juga bisa menurunkan siklosporin. Lalu kemudian lopinavir, ritonavir akan meningkatkan konsentrasi siklosporin dan tacrolimus. Jadi nanti malah efek sampingnya akan lebih tinggi. Nah, penggunaan tenofovir dengan miclofenolat itu perlu perhatian khusus. Kita lihat ini karena akan menyebabkan risiko dari tubular nekrosis lebih tinggi. Jadi perlu dipantau lebih rutin. Bagaimana dengan biologic agent? Untuk penggunaan anti-TNF-alpha itu menunjukkan similar efficacy dan rate infeksi dan non-infeksi sama dibandingkan dengan non-HIV, tapi tentu perhatikan yaitu pada orang mungkin CD4-nya lebih tinggi, tapi tidak terbukti menurunkan viral load, CD4 atau menurunkan viral load. Tapi ini hanya berdasarkan hanya 16 kasus yang dilaporkan. Dan anti-TNF-alpha tentu akan meningkatkan risiko TB yang menjadi momok bagi pasien HIV. Rituximab itu tentu akan berisiko lebih tinggi pada pasien dengan low CD4 dan biasanya experience-nya lebih banyak pada limfoma. Rata-rata penggunaan biologic agent ini masih terbatas dan hanya berupa case report. Yang perlu diperhatikan adalah jangan lupa menggunakan profilaksis dari opportunistic infection jika memberikan imunosupresif pada orang dengan HIV. Yang menjadi standar tentu adalah PCP propilaksis dengan trimetoprim sulfamethoxazole. Walaupun ini banyak mulai digunakan buat non-HIV, itu sebenarnya juga sangat penting digunakan. Walaupun belum ada guideline, sebenarnya sangat penting digunakan
juga buat orang non-HIV yang mendapatkan imunosupresan. Juga tuberkulosis profilaksis, saat ini yang digunakan INH kalau di Indonesia 6 bulan, dan ada mungkin sebentar lagi akan ada namanya regimen 3 rifampicin dan INH yang hanya digunakan 12 tablet selama 12 minggu. Akhirnya sebagai take home message, kita mengetahui bahwa HIV akan meningkatkan risiko autoimmune disease, bisa terjadi sebelum ARV atau sesudah ARV, dan penata laksanaannya sama dengan autoimmune disease lainnya, tapi perlu dipertimbangkan risk and benefit untuk memberikan imunosupresif, terutama pada kasus-kasus AIDS dengan CD4 yang lebih rendah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.